Jadi begini ya teman-teman semuanya ya. Jadi yang perlu kita pahami kondisi tubuh seseorang. Apakah kondisi tubuhnya bersifat panas? Apakah kondisi tubuhnya bersifat dingin? Apakah penyakitnya bersifat ekses? Apakah penyakitnya bersifat defisiensi? Kondisi tubuh seseorang itu sangat erat kaitannya dengan kondisi metabolisme orang tersebut. Jadi, panas mewakili hipermetabolisme dan merupakan bagian dari panas yang sifatnya selalu mengeringkan. Dingin mewakili hipometabolisme, merupakan bagian dari dingin yang sifatnya selalu membekukan. Penyakit ekses muncul disebabkan karena penyumbatan, baik itu penyumbatan darah, penyumbatan cairan, penyumbatan energi, penyumbatan dahak ya atau lendir, penyumbatan makanan. Penyakit defisiensi timbul karena disebabkan kekurangan, baik itu kekurangan darah, kekurangan cairan, kekurangan energi. Maka ini yang menyebabkan daya tahan tubuh seseorang itu menjadi lemah, sehingga sangat sensitif terhadap makanan, sangat sensitif terhadap cuaca yang sedang berlangsung. Jadi tekniknya jangan makan makanan yang sudah dilarang. Karena apa? Karena daya tahan tubuh itu sudah lemah dan organ dalam juga sudah tua. Jadi di sini kita akan menggambarkan secara sederhana ya tentang nanti kondisi tubuh seseorang, kemudian karakter tubuh seseorang. Jadi yang dimaksud kondisi tubuh seseorang itu apakah dia itu kekurangan darah, apakah dia itu kekurangan cairan, apakah dia itu kekurangan energi, apakah kekurangan cing atau sering disebut itu kekurangan hormon atau kekurangan saripati. Kemudian apakah tubuhnya itu bersifat panas ataukah tubuhnya bersifat dingin. Dari sini nanti kita akan gambarkan polanya ya. Tapi pola yang ini baru salah satunya. Kemudian nanti kita masih membutuhkan pola-pola yang lain. Untuk mengetahui siapa yang boleh makan sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, umbi-umbian, biji-bijian. Siapa yang tidak boleh. Kalau boleh itu nanti jumlahnya seberapa. Kalau yang tidak boleh itu jumlahnya seberapa. Kemudian kalau yang tidak boleh itu tidak boleh jangka pendekkah atau jangka menengah atau jangka panjang. Nah, ini nanti bisa kita lihat dari makanan yang tersedia ya. Kemudian dari cuaca yang sedang berlangsung. Kemudian satu lagi bisa kita lihat dari penampakan peta lidahnya. Tetapi kita gambarkan dulu begini. Gejala dan tanda kekurangan darah ya, muka pucat kekuningan, tidak semangat, kepala pusing, mata berkunang-kunang, gelisah, insomnia, sulit tidur, berdebar-debar, kesemutan, kejang otot, kejang kaku. Menstruasi sedikit atau tidak menstruasi. Nah, ini gejala dan tanda kekurangan darah. Kemudian ada gejala dan tanda kekurangan energi, yaitu lemah, letih, lesu, napas pendek, suara lemah,
malas bicara, jika bergerak sedikit, napasnya sesak, keringat dingin, mudah masuk angin. Nah, ini semuanya gejala dan tanda kekurangan energi. Kemudian gejala dan tanda kekurangan cairan, yaitu bibir kering, tenggorokan kering, mulut kering, hidung kering, kulit kering, batuk kering, dada terasa panas, telapak tangan terasa panas, telapak kaki terasa panas, kemudian insomnia, sulit tidur, dan keringat malam. Gejala dan tanda kekurangan hormon atau kekurangan zinc atau sering disebut kekurangan saripati, yaitu penuaan dini, rambut rontok, uban sebelum waktunya, impotensi, prigid, nafsu seksual menurun, mandul, sering keguguran, pinggang pegal, lutut lemah, tulang-tulang terasa lemah, gigi terasa lemah. Nah, ini semua gejala dan tandanya. Kemudian karakter tubuh seseorang itu, apakah itu bersifat panas, apakah itu bersifat dingin. Nah, ini ciri-cirinya ya. Jadi ciri-ciri seseorang itu, karakter tubuhnya dalam kondisi panas, wajah merah, mata merah, suara keras, tenggorokan terasa kering, sering merasa haus, saluran kencing terasa panas, kencing berdarah, nafsu makannya besar, kemudian saluran pembuangan air besarnya terasa panas, konstipasi, mengeluarkan cairan berwarna coklat ya, atau berwarna kuning pekat, kemudian mudah infeksi, tubuh terasa panas, menyukai suasana dingin. Nah, ini gejala dan ciri khas tubuh seseorang bersifat panas. Kemudian ada gejala dan tanda tubuh seseorang itu bersifat dingin, itu nanti wajah pucat, mata sayu, suara lemah, sering tubuhnya merasa dingin, tidak merasa haus, buang air kecil warnanya putih, jarang keringatan walaupun banyak beraktivitas. Kemudian nafsu makannya lemah, saluran pencernaan lemah, sering diare, tubuh terasa dingin, tidak suka suasana dingin, sering buang air besar terutama pada malam hari, menyukai suasana yang panas, impotensi, prigid, sering keguguran, sakit persendian, gerak-gerik lamban. Nah, ini semua gejala dan tanda seseorang itu ciri khasnya bertubuh dingin. Nah, dari sini kita pelan-pelan bergeser ya, biar kita bisa melihat, oh ternyata orang ini karakter tubuhnya atau ciri-ciri tubuhnya bersifat panas. Oh ternyata tubuh seseorang ini karakternya bersifat dingin. Nah, ini nanti bisa kita bedakan. Oh ternyata seseorang ini disebabkan karena kekurangan darah sehingga dia tubuhnya menjadi sakit gitu. Oh seseorang ini ternyata disebabkan karena kekurangan energi sehingga tubuhnya terasa berat. Bisa juga nanti begitu. Oh ternyata orang ini kekurangan cairan karena mungkin bisa disebabkan karena penyakit TBC, kan bisa juga begitu. Kemudian oh orang ini kok saya lihat ini kekurangan hormon. Ya kira-kira gambarannya begitulah teman-teman ya. Insya Allah nanti kita akan bergeser sedikit demi sedikit ya. Biar nanti kita bisa melihat begini, oh ternyata kalau tubuh saya dalam kondisi dingin, tetapi tidak dingin banget, maka saya untuk selama proses pemulihan, ini saya menghindari makan makanan yang jenisnya seperti ini.
Kemudian yang boleh saya makan selama dalam proses pemulihan ini jenisnya seperti ini. Jadi ini nanti polanya harus jelas ya. Kemudian kita harus menempatkan sesuatu itu nanti pada tempat yang benar. Kira-kira gambaran sederhananya begitu ya teman-teman. Tapi nanti bisa kita lihat apakah ini nanti bisa masuk atau tidak, ataukah masuk setengah, atau tidak boleh masuk, ataukah jangkanya jangka pendekkah, jangka menengah, atau jangka panjang. Maka ini nanti kita lihat secara holistik ya.